Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyati Nugroho dengan NIM 25210041. Pada video ini saya akan menyampaikan tanggapan secara langsung atau live reaction terhadap sebuah konten audio visual edukatif yang membahas tentang hubungan antara perkembangan teknologi dan peran manusia. Tanggapan ini disampaikan sebagai bentuk demonstrasi menyimak intensif yang kritis. Belakangan di kalangan masyarakat mulai muncul ketakutan bahwa teknologi akan mengalahkan manusia dan manusia nanti akan dikendalikan oleh teknologi. Mungkin pandangan semacam ini muncul karena banyak di film-film yang kita tonton, film-film futuristik, dikabarkan atau dijelaskan atau disampaikan tentang robot-robot yang menguasai manusia. Dan banyak hal yang kemudian belakangan terbukti, terutama di dunia pekerjaan. Kita lihat bahwa teknologi banyak menggantikan fungsi manusia. Jadi apakah benar ketakutan itu bahwa satu hari kelak teknologi akan mengalahkan manusia? Baik, izin menanggapi di awal video. Pada bagian awal, pembawa acara menyampaikan adanya kekhawatiran masyarakat bahwa perkembangan teknologi yang pesat dapat mengalahkan manusia. Menurut saya, pernyataan ini masih bersifat umum dan lebih berupa opini karena didasarkan pada gambaran film-film futuristik, film-film robot-robot, bukan pada data atau peristiwa empiris. Tidak ada bukti nyata. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah diundang. Walaupun profesor tapi saya panggil Mbak Stella aja ya. Mbak Stella aja Bang Andi. Iya. Baik, pertanyaan pertama ini, dan ini menurut saya sangat penting. Ya. Kacamata Anda beli di mana? Kacamatanya beli di Polandia Bang Andi. Dibeliin suami saya yang memang orang Polandia. Dia yang pilihin. Oh, dia yang milih. Betul. Dan Anda memakainya karena terpaksa atau? Oh enggak, terpaksa karena memang saya minus 7,5. Tapi modelnya? Modelnya dipilihin suami dan menurut dia bagus ya, saya percaya. Ini penting ini. Jadi yang penting suami kita bilang bagus dan dia suka ya. Loh, yang paling penting kan untuk suami kita kan. Betul Iya, yang ngeliat kan sekali. dia. Saya kan nggak ngeliat kacamatanya. Pertanyaan yang serius ini adalah apakah betul suatu hari kelak manusia akan dikalahkan oleh teknologi? Sebenarnya kalau kita lihat keadaan sekarang pun dalam beberapa bidang kita sudah kalah. Dari misalnya kalau kita lihat tentang memori, ingatan. Tentu saja AI, teknologi jauh lebih ingat daripada kita manusia yang sering lupa, yang tidak bisa mengingat seluruhnya secara satu persatu. Atau kalau kita lihat dari segi tabungan pengetahuan atau repository knowledge, tentu saja apa yang ada di otak kita, karena kita ada yang lupa dan kita tidak bisa ingat semuanya, itu lebih sedikit secara jumlah daripada internet, ChatGPT, large language model yang lain. Tetapi kalau kita tanya apakah kita akan kalah, saya rasa jawabannya 100% tidak, karena AI itu adalah alat. Teknologi itu adalah alat. Kalau kita pintar-pintar menggunakan alat itu, kita tidak akan kalah. Tapi tentu saja kalau kitanya tidak bisa menggunakan alat itu, ya kita akan dikalahkan oleh alat itu. Nah, kalau kita kembali ke tadi misalnya memori. Kita kalah dari memori. Baik, izin menanggapi yang telah disampaikan oleh Profesor Stella Christy.
Setelah menyimak video ini, saya memperoleh pemahaman bahwa teknologi tak dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia. Meskipun teknologi memiliki keunggulan dalam hal penyimpanan dan pengolahan informasi, namun manusia tetap memiliki kemampuan berpikir, mengenali pola, dan mengambil keputusan. Nah, penjelasan narasumber yang telah disampaikan menunjukkan bahwa teknologi pada dasarnya hanya merupakan alat yang membantu manusia. Oleh karena itu, yang menentukan bukanlah kecanggihan teknologi, melainkan kemampuan manusia dalam menggunakan teknologi tersebut secara bijak dan kritis. Tetapi sebenarnya kita justru punya kelebihan karena tidak semua itu harus diingat. Justru ada bagusnya kalau kita lupa beberapa hal Yang nggak penting-penting. yang nggak penting-penting. Ini ada sangat yang menarik. Mungkin kadang lupa yang tidak baik itu juga bagus. Karena jadi lebih ini dari ilmu psikologi, sebenarnya orang yang mengalami depresi itu ingatannya lebih tepat daripada yang normal. Karena itulah kenapa banyak juga mengingat segala sesuatu itu sebenarnya tidak sehat Selalu juga baik, untuk ya. kepikiran. Tetapi kalau kita kembali melihat dari cara pemikiran, ada sangat menarik. Ini termasuk yang salah satu yang saya teliti sebagai ilmuwan, melupakan beberapa hal itu ternyata sangat penting supaya kita bisa mengabstraksi pola-pola dari kehidupan ini. Contohnya, Bang Andi penjamkan mata deh. Baik, Apa yang ada di ruangan ini? menanggapi dari pernyataan tersebut bahwa bagian kelebihan dari manusia adalah kemampuan untuk melupakan. Justru yang biasanya orang anggap ini kekurangan, justru ini adalah merupakan kelebihan manusia. Menurut sudut pandang yang berbeda, argumen ini sangat menarik karena didukung oleh pendekatan psikologi, sehingga menunjukkan bahwa ingatan yang tidak sempurna tetap memiliki fungsi penting bagi manusia. Apa yang ada di ruang ini? Ada stela, ada bangku 2 putih, kamera, sejumlah orang, ada logo Ki Candy di sini, ada lampu studio, ada lantai yang mengkilat. Oke. Kurang lebih itulah. Kurang lebih itu ya. Nah, sebenarnya kalau pada lihat banyak lagi, masih ada banyak lagi. Iya, sepatunya Bang Andi, bajunya Bang Andi sendiri, ada meja di situ, ada buku-buku, ya kan. Ada banyak lagi. Tapi kita tidak mengingat semuanya itu. Tapi kita justru mengingat atau menabstraksikan yang sangat penting-pentingnya. Sehingga kita kalau ke studio satu lagi, kira-kira tahu apa yang ada di studio itu. Pasti ada orangnya, ada yang mengkamerakan. Nah, itulah menjadikan abstraksi pola-pola. Wah, kalau studio itu kira-kira apa yang ada di situ. Itulah yang menjadi skema. Kalau semuanya diingat, kita tidak mempunyai pola. Karena sebenarnya banyak yang terjadi di dunia itu banyak persamaannya dari pola-pola. Selalu ada pola-polanya. Kalau kita bisa pintar-pintar melihat pola-pola ini, kita akan bisa lebih mudah melihat pemecahan-pemecahan masalah di dunia ini. Ya. Jadi itu fungsinya ya. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Baik, izin menanggapi pada bagian video di akhir melalui contoh studio. Narasumber Profesor Stella Christie menjelaskan bahwa manusia tidak mengingat seluruh detail, melainkan hanya hal-hal yang dianggap penting. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan manusia dalam mengabstraksikan pola. Jadi manusia itu bukan sekedar menghafal informasi. Baik, untuk refleksi penutup, setelah saya menyimak video ini secara kritis, saya memperoleh bahwa pemahaman teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia. Meskipun teknologi memiliki keunggulan dalam hal penyimpanan dan pengolahan informasi, manusia tetap memiliki kemampuan untuk berpikir, mengenali pola, dan mengambil keputusan. Penjelasan narasumber menunjukkan bahwa teknologi pada dasarnya hanya merupakan alat yang membantu manusia. Oleh karena itu, yang menentukan bukanlah kecanggihan teknologi, melainkan kemampuan manusia dalam menggunakan teknologi tersebut secara bijak dan kritis.